As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan pembahasan seputar dakwah sirriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pekan yang lalu kita membahas sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, atau di dalam sirah disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Mulai dari keluarga terdekat Nabi, sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang sekiranya memenuhi syarat yang tadi, yang sebelumnya kita sebutkan, yaitu mereka yang sangat identik dengan akhlak mulia, mencintai, kejujuran, amanah, kemudian juga sifat-sifat mulia yang lain, ataupun paling tidak mereka adalah generasi muda yang belum terlalu terpengaruh dengan adat jahiliyah. Sehingga karena masih muda, mereka masih merespon dengan baik sesuatu yang baru. Lebih tertarik untuk memikirkan dan untuk mempertimbangkannya. Ya. Maka di periode pertama ini, dari gelombang sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, ini kemudian melahirkan ataupun juga muncul generasi yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak menyebutkan siapa saja di antara as-sabiqun al-awwalun itu. Yang jelas jumlah mereka itu kurang dari 100 orang. Ya, dan ada hikmah kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan siapa saja yang pertama kali masuk Islam. Ya. Dikarenakan ketika itu keadaan adalah gawat darurat, di mana orang-orang kafir Quraisy, terutama di periode dakwah jahriyah, itu banyak sekali, gencar sekali menekan, menyiksa orang-orang yang beriman. Sehingga ketika tidak diumumkan, tidak diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW, banyak para as-sabiqun al-awwalun ini selamat. Ya, artinya mereka tidak menghadapi ujian ataupun siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kalangan ahli sejarah juga merincikan siapa saja di antara mereka yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Ya. Dari berbagai kabilah disebutkan. Ya, tentu ada sedikit perbedaan apakah orang ini termasuk as-sabiqun al-awwalun atau tidak, tetapi itu hanya sedikit sekali. Nah, kalau kita melihat dari siapa saja sahabat yang pertama kali masuk Islam, yaitu terutama dari kalangan Quraisy, maka kita akan mendapatkan bahwa memang orang-orang pertama kali yang masuk Islam ini sangat beragam latar belakangnya. Ada di antara mereka dari kabilah-kabilah besar seperti Bani Hashim, Bani Abdus Syam, ya, Bani Ka'ab, Bani Lu'ay dan yang lain-lainnya. Ada juga dari kabilah-kabilah yang kecil, ya. Dan ada di antara mereka adalah para bangsawan. Tetapi ya tidak sedikit juga dari kalangan as-sabiqun al-awwalun ini yang mereka ini bukan dari kalangan bangsawan, ya, mereka hanya kalangan biasa saja, bahkan juga ada yang budak atau hamba sahaya. Tidak hanya laki-laki, kaum perempuan juga ada, gitu ya. Nah, ini keberagaman ini menunjukkan bahwa seruan dakwah Islam adalah seruan yang universal. Islam tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan tingkat kesukuan, ya. Tingkat besar atau kecilnya suku yang diseru untuk masuk Islam, kabilah, ya. Kemudian Islam juga tidak membedakan ketika dakwah ini apakah dia perempuan ataukah laki-laki. Tidak membedakan apakah dia dari kalangan orang merdeka, bangsawan, ataukah dia dari rakyat jelata ataupun juga hamba sahaya. Nah, siapa saja di antara mereka, ya, yang memenuhi syarat-syarat tadi, nah, maka mereka dilapangkan dadanya untuk masuk Islam. Dan mereka yang memang ketika di zaman jahiliyah sudah mengadopsi akhlak yang mulia, ya, kejujuran, keberanian, akal yang sehat, ya, mereka yang terbaik di zaman jahiliyah,
versi yang disepakati secara seluruh atau secara umum, maka mereka ketika masuk Islam pun mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiyaruhum fil jahiliyah, hiyaruhum fil Islam idza faqihu. Ya, siapapun di antara mereka yang terbaik di masa jahiliyah, maka ia pun akan menjadi yang terbaik di masa Islam jika mereka benar-benar memahami Islam. Gitu. Dan kemudian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain bahwa seruan dakwah adalah universal, ya, tidak mengenal rasisme, tidak mengenal sistem kasta, karena jelas orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dari suku tertentu, bukan dari kabilah tertentu, bukan dari golongan bangsawan ataukah golongan yang lainnya, tapi standarnya jelas sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, oleh karena itu tadi kita katakan, ya, di periode pertama Islam ini, ya, yang masuk Islam sangat beragam sekali. Ada hamba sahaya, ada orang merdeka, ada bangsawan, ada rakyat jelata, ada kaum laki-laki, ada kaum perempuan. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabar bersama mereka, mendidik mereka dengan baik, memberikan wejangan, nasihat, arahan, menguatkan iman, memahami akidah, ya, dan berusaha menetapkan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Gitu ya. Nah, mungkin sahabat bertanya atau pendengar di mana saja Anda berada bertanya, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan terhadap sahabat-sahabat yang baru masuk Islam? Tentu kalau misalkan jumlahnya kurang dari 10 orang, itu rumah beliau masih muat, ya, masih muat. Tapi kalau misalkan sudah jumlahnya 30, 40, 50, tentu Nabi Muhammad SAW memerlukan tempat yang lebih luas, ya, dan juga tidak memancing keingintahuan, ya, dari orang-orang kafir Quraisy. Sebab memang di dakwah di periode awal ini disebut dengan dakwah Syria, salah satu tujuannya adalah untuk menghindari gesekan ataupun tekanan fisikis atau tekanan fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, kalau misalkan di rumah Nabi Muhammad SAW diadakan, ya, pemberian nasihat, pengajaran ilmu, pengajaran Al-Quran, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, tentu akan memancing kecurigaan, ya. Dan boleh jadi orang-orang Quraisy akan langsung membubarkan, bukan saja membubarkan, mungkin bisa jadi menghabisi kaum muslimin ketika itu, karena membuat, ya, atau memuat seruan yang berbeda, yaitu seruan tauhid dibandingkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka praktekkan. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mempertimbangkan betul masalah ini, di mana beliau akan membina, akan mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Nah, setelah ditimbang-timbang, maka Nabi Muhammad SAW menjatuhkan pilihan tempat di mana para sahabat akan dibina, akan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Islam, ya, yang lebih kafah, yang lebih menyeluruh itu adalah di sebuah perkampungan, ya. Tepatnya dia berada di sebuah daerah yang disebut dengan Bukit Sofa. Ya, kalau kita tahu Bukit Sofa itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari Mekah, ya. Jalan mungkin hanya beberapa menit atau 1 jam paling lama, ya. Tapi tempat itu dulunya sepi, tersembunyi, di mana kabilah yang tinggal di situ hanya sedikit dan dia bukan jalur utama orang-orang menuju Ka'bah, ya. Jadi membelakangi mungkin, ya, dari posisi Ka'bah, sehingga jarang sekali orang yang lewat di kampung itu. Perkampungan ini disebut dengan perkampungan Bani Mahzum, ya. Bani Mahzum adalah salah satu kabilah besar, ya, di Mekah juga. Tetapi tadi, ya, letak kediaman mereka, lokasi tempat tinggal mereka itu minggir dari kota Mekah. Ya. Di sana beliau memilih rumah seorang pemuda namanya Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat kegiatan tersebut. Siapa Al-Arqam bin Abil Arqam? Ya, Al-Arqam bin Abil Arqam ini seorang pemuda Bani Mahzum. Usianya ketika dia menerima Islam, masuk Islam, itu hanya 17 tahun atau baru 17 tahun. Ya, usia yang sangat muda.
gitu ya. Usia yang sangat muda, tapi justru kemudaannya tersebut ya itu tidak akan memicu kecurigaan orang-orang Quraisy. Mereka menganggap bahwa seruan Nabi Muhammad SAW ini mungkin kalaupun beliau mengajarkan sesuatu, itu hanya akan diterima oleh orang-orang tua saja. Sementara Al-Arqam bin Abil Arqam ini dia adalah seorang pemuda yang baru berusia 17 tahun. Nah, dipilihlah rumah tersebut ya, di mana setiap ataupun seluruh para sahabat yang baru masuk Islam itu mereka akan berkumpul di waktu malam. Ya, setelah orang-orang Quraisy mungkin mereka beristirahat di rumah-rumah mereka, justru Nabi dengan para sahabatnya berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di sanalah beliau itu kemudian membacakan ayat Al-Quran, menjelaskan makna-maknanya, dan para sahabat meresapinya, mengimaninya jika itu berupa kabar, ya, dan melaksanakannya jika itu berupa ketetapan atau hukum syariat, ya. Dan itu berlangsung setiap malam. Ya, ketika dikira orang-orang Quraisy itu sudah mulai mereka beraktivitas, ya, atau mungkin setelah subuh, barulah mereka berpencar, berpulang atau pulang ke rumah masing-masing. Ya, ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun. Bukan waktu yang singkat tentu saja. Dan selama 3 tahun itu, alhamdulillah kondisi kaum muslimin aman. Orang-orang Quraisy mereka hampir tidak bisa mendeteksi keberadaan sebuah jamaah kecil ini yang semakin hari semakin membesar, ya, dan kelak mereka membawa seruan yang bertentangan bahkan berlawanan dengan keyakinan atau akidah orang-orang jahiliyah di masa itu. Nah, ada rahasia atau ada hikmah ya kenapa Nabi Muhammad SAW, alasan-alasan logis kenapa beliau memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas pengajaran kaum muslimin atau para sahabat as-sabiqunal awwalun. Yang pertama adalah bahwa Al-Arqam bin Abil Arqam adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang tentu saja tidak akan dianggap oleh orang-orang Quraisy, ya. Dia mungkin seorang pemuda lugu, ya, yang dianggap belum mengerti apa-apa. Ya, sehingga ketika tempatnya dijadikan tempat kumpul para sahabat, mereka tidak mengira bahwa itu karena keberadaan Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, kemudaannya, ya. Yang kedua, bahwa lokasi yang ditunjuk atau ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW ini dekat dengan Ka'bah atau dekat dengan pemukiman orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, sehingga tidak memberatkan para sahabat yang lain untuk berangkat. Ya, yaitu letaknya adalah di gunung atau di bukit Sofa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Arqam ini berasal dari kalangan Bani Mahzum, sementara Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Nah, Bani Mahzum dengan Bani Hashim, ya, ini mereka senantiasa bersaing. Dengan kata lain, mereka ini musuhan, gitu ya. Mereka ini musuhan. Ya, mereka anggota kabilah ini jarang sekali yang bersahabat dekat. Ya, mereka saling bersaing pengaruh dan juga kedudukan di Mekah. Dan mereka pasti tidak bisa memprediksi bagaimana Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Bani Hashim bersahabat dengan Al-Arqam bin Abil Arqam dari Bani Mahzum. Gitu ya. Dan ingat ya bahwa pentolan Bani Mahzum yang bernama Abu Jahal adalah tokoh orang Quraisy yang sangat membenci terhadap Islam, ya, yang sangat fanatik dengan penyembahan terhadap berhala, ya, yang kalau seandainya dia tahu Al-Arqam itu kemudian menampung Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian mereka mempelajari sebuah keyakinan baru yang menurut orang-orang Quraisy yang bertentangan, tentu akan dibunuh. Tapi justru tempat yang berbahaya menurut ungkapan-ungkapan pakar keamanan, justru terkadang bisa menjadi tempat yang paling aman. Kenapa? Karena musuh tidak akan mengira bahwa justru, ya, mereka musuhnya itu bermarkas, berpusat di kedudukan atau kediaman mereka. Ya, itu ya. Nah, kemudian alasan yang lainnya adalah bahwa kemudaan, ya, Al-Arqam bin Abil Arqam juga seperti yang kita katakan tadi, menganggap dia menjadikan dia tidak dianggap atau tidak dihiraukan,
Ya, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah selama 3 tahun ini orang-orang Quraisy ini tidak mengendus sama sekali, tidak mengetahui sama sekali? Ya, ya tentu saja karena tadi lokasinya tidak jauh dari tempat keramaian, dari pusat kota Mekah. Ya, bahkan mungkin karena ini tidak sedikit, ya, antara 30 sampai mendekati 100 orang, ya. Ini tentu banyak, ya, dan akan memicu tanda tanya dari orang-orang, minimal dari kalangan Bani Makhzum sendiri, ya. Tetapi ya jelas oleh karena itu keberadaan jamaah kecil ini ternyata diketahui juga oleh beberapa orang Quraisy yang termasuk mungkin adalah pastinya dari Bani Makhzum, ya, di mana Nabi Muhammad SAW mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sayup-sayup mereka terdengar seperti itu, tapi mereka tidak menyerang kaum muslimin ketika itu. Ya, tidak kemudian membubarkan ketika itu. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ini biasa saja, dan mereka sudah terbiasa dengan orang-orang seperti Nabi Muhammad SAW, peduli terhadap agama, peduli terhadap akhlak. Ya, seperti zaman dahulu ada Waraqah bin Naufal. Ya, kemudian juga ada Zaid bin Amr an-Naufal. Ya, kemudian as-salat pun demikian. Ya, mereka udah terbiasa. Toh nanti juga menurut mereka itu nggak akan berkembang. Ya, dan seruan mereka itu hanya kalangan internal saja. Ya, mereka tidak terang-terangan mengajak. Ya, sehingga ketika mereka mendeteksi adanya perkumpulan yang dipimpin oleh Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, mereka membiarkannya. Barulah setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, ya, secara terang-terangan kepada siapa saja yang ditemui, barulah mereka bereaksi keras terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah ya, inilah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi untuk memulai dakwah step by step, selangkah demi selangkah, bertahap, ya. Karena memang keadaan ketika itu segi keamanan, ya, kemudian juga kesiapan masyarakat ketika itu belum siap untuk menerima dakwah secara terang-terangan. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memulainya dengan 3 tahun pertama secara rahasia, gitu ya. Nah, kemudian sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ya dari periode dakwah Syriah yang berlangsung selama 3 tahun. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana dakwah di era Jahriyah, di mana Nabi dan juga para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Ya, dimulai dari kaum kerabat terdekat. Ya, kalau tadi kan dipilih tuh kaum kerabat terdekatnya siapa saja, gitu kan? Yang muda, yang memiliki akhlak yang mulia dan memiliki kecintaan kepada Nabi. Gitu kan? Nah, sekarang ya mereka diperintahkan untuk mendakwahkan kepada kaum kerabat dulu, ya. Baru setelah itu umum, ya. Ini disebut dengan periode dakwah jahriyah. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan dakwah jahriyah, ada beberapa faidah dari kisah atau kejadian dakwah Syriah yang dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun, ya. Apa beberapa faidah tersebut? Yang pertama atau pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membebani hambanya melebihi kemampuannya, ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sendirian, ya. Kemudian beliau pun melihat pekatnya kejahiliahan, kefanatikan, dan juga permusuhan yang mungkin akan didapatkan oleh beliau ketika kemudian mendakwahkan tauhid di tengah masyarakat yang bergelimang dengan kesyirikan. Jumlah beliau masih sendiri, ataupun kalau sudah masuk Islam baru beberapa orang. Maka Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah sirriyah atau dakwah rahasia. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani hamba melainkan menurut kesanggupannya. Ya, faedah yang selanjutnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW begitu sabar. Ya, begitu sabar untuk mendidik para sahabat selama 3 tahun. Ya, di saat beliau mendidik para sahabat itu, beliau melihat ya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran berada di tengah masyarakatnya. Penyembahan berhala terjadi, ya masih terjadi.
minum khamar, berjudi, ya, keyakinan-keyakinan khurafat, bid'ah dan yang lain-lainnya terjadi di sekeliling beliau. Tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar meniti, ya, tangga demi tangga, tahap demi tahap dakwah yang dilakukan. Apa intinya? Intinya adalah ketika dakwah ataupun apapun kebaikan itu, kita tidak perlu melakukannya secara tergesa-gesa, apalagi sembrono, apalagi sembarangan. Ya, harus selalu diukur, harus selalu dihitung, ya, resiko-resiko yang mungkin terjadi. Ya, tidak dilakukan secara asal-asalan. Ya, semuanya harus mempertimbangkan keadaan yang terjadi. Ya, ini faedahnya ya. Kemudian ketika melihat jumlah orang yang masuk Islam dan melihat person-person mereka dari para sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun, ya, maka kita akan mendapatkan bahwa mereka berasal dari kalangan yang berbeda-beda. Ada bangsawan, ada rakyat jelata, ada hamba, ada yang merdeka, ada perempuan, ada laki-laki, dan ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Ya, mereka semua disamakan oleh Nabi Muhammad SAW kedudukannya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu membuat kriteria orang yang paling bertakwa itu bukan berdasarkan jenis-jenis yang kita sebutkan tadi, ya, tetapi berdasarkan ketakwaannya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada aturan kasta di dalam Islam. Kalaupun ada tingkatan-tingkatan, itu hanyalah karena ketakwaan mereka di sisi Allah yang berbeda. Ya, tidak ada aturan itu. Karena itu Islam banyak diterima, dan sampai sekarang itu, ya, kaum ataupun juga suatu bangsa yang katanya sangat menjunjung tinggi persamaan. Ya, nah, orang-orang Barat kan mereka memiliki salah satu slogannya itu adalah fraternity, ya, atau egaliter, ya, persamaan, gitu kan. Tapi ternyata mereka masih diskriminatif terhadap misalkan, ya, orang-orang yang memiliki kulit berwarna, ya, baik kuning, ya, ataupun juga mungkin hitam, ya, atau kulit-kulit yang lain, karena mereka menganggap yang terbaik adalah ras kulit putih, ya. Nah, itu buat Islam sudah selesai. Karena Allah Subhanahu Wa Taala hanya membuat kriteria inna akramakum indallahi attaqum. Ya, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa. Gitu ya. Nah, ini ya, faidah yang selanjutnya, gitu ya. Kemudian peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di era dakwah Syria ini sangat besar. Di mana banyak sekali para tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bayangkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW, 4 atau 5-nya, ya, itu 4 atau 5 orang di antara mereka masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi beliau ini selain menyandang sebagai as-sabiqunal awwalun, juga mendampingi Nabi Muhammad SAW sebagai dai yang menyeru kepada Allah. Maka siapa yang ingin menjadi dai yang sukses, hendaknya meniti jalan Nabi Muhammad SAW, mencontoh Nabi Muhammad SAW, dan juga mencontoh Abu Bakar As-Siddiq sebagai dai yang sukses, karena terbukti sukses, gitu ya. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau sangat berhati-hati, ya. Kalaupun saat itu sudah banyak orang yang masuk Islam, bahkan dari kalangan militer Quraisy, jenderal orang-orang Quraisy masuk Islam seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, atau Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Mereka ini adalah jenderal-jenderal Quraisy, ya. Mereka ahli perang, ahli main panah, ahli main pedang, ya. Tapi dengan keadaan seperti itu, Nabi melarang mereka untuk menampakkan keislaman. Diminta untuk menyembunyikan keimanannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu tahu betul, ya, menjaga nyawa manusia secara umum, apalagi orang Islam yang masih sedikit, ini sesuatu yang sangat ditekankan. Ya, oleh karena itu di daerah dakwah ini, ya, atau selamanya di dakwah itu kita harus memperhatikan betul unsur keselamatan. Ya, baik keselamatan dai-nya maupun keselamatan orang yang didakwahinya. Ya, itu yang kita dapat pelajaran dari cara Nabi ketika menjaga para sahabat di periode awal, ya, dakwah Syria, gitu ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun
beliau mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Dan ayat-ayat Al-Quran itu yang turun di periode awal ini banyak berisi tentang akidah. Ya, misalkan Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbicara tentang hari akhir, ya, berbicara tentang keburukan atau kesesatan para penyembah berhala. Nah, ini dilakukan di awal-awal. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaknya ya ketika kita memulai dakwah, poin apa yang harusnya kita dahulukan? Ya, diantaranya adalah menanamkan akidah di hati umat sebagai pondasi dasar keimanan mereka. Gitu ya. Sehingga kuat mereka. Ya. Karena tadi berbasiskan akidah yang benar. Ya, insyaallah taala itu akan menjadikan sosok-sosok seorang yang berakidah kuat dan insyaallah taala bisa mempertahankan keimanan mereka biiznillah. Nah, itulah faedah-faedah yang bisa kita ambil dari periode dakwah siriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk kepada episode dakwah jahriyah. Dakwah secara terang-terangan, secara umum yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di hadapan orang-orang Quraisy, ya, insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita dan memberkahi kaum muslimin semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were